Halo, selamat malam. Ini hari pertama kita untuk ngobrol-ngobrol bareng berdua ya, yang mau di-up di YouTube or di media sosial kita yang lainnya. So, kalau banyak salah-salah kata kita minta maaf dulu, dan ini kita namain obrolan apa? Obrolan dapur. Dapur, because ini kan memang kita bener-bener ngobrolnya di dapur. So kalau kalian melihat sesuatu yang berantakan, anggap saja semuanya tidak ada, karena dapur ya dapur. Oke. Oke, let's talk about apa ya hal-hal yang kita mau obrolin. Sebenarnya banyak banget, cuman hari ini kita akan mencoba untuk ngajak teman-teman ngobrol tentang sesuatu yang banyak banget bikin teman-teman itu bingung gitu loh. Terutama untuk orang-orang seperti kita ya, yang bisa dibilang sebagai pekerja migran. Kebetulan kita juga bekerja di luar negeri. Ya. Dan saya yakin juga banyak teman-teman yang senasib sama kita, entah kalian ada di Eropa, entah kalian ada di Jepang juga, atau kalian di Korea dan negara-negara lainnya. Oke. Kalau dari banyak obrolan kita dengan teman-teman ya, yang menjadi struggle atau permasalahan teman-teman kita itu, dan juga kita tentunya ya, adalah tentang permasalahan bagaimana sih kita harus menghandle uang kita. Apakah kalian akan memilih untuk spend semua uang kalian untuk diri sendiri dengan cara mengikuti gaya hidup, atau kalian menghabiskannya untuk keluarga kalian seluruhnya dan cuma memakai sedikit untuk diri kalian sendiri, atau kalian memilih untuk memakai uang kalian dengan bijaksana, dibagi ke keluarga untuk kalian, dan juga mempersiapkan masa depan kalian dengan membuat suatu bisnis tertentu. Misalkan kalian ada di yang mana gitu. Oke, jadi kita ini sebenarnya berarti mau berbicara tentang bagaimana caranya untuk menabung atau menjaga uang kita itu untuk tetap berkembang ke arah yang lebih baik lagi lah artinya. Ya, artinya itu kita ngobrol khusus tentang teman-teman yang bekerja di luar negeri, teman-teman TKI, supaya bagaimana caranya untuk bisa lebih memplotkan uang kita dengan lebih better. Jadi kita tidak terjebak dengan gaya hidup ngabisin duit kita sendiri. Betul. Yang sekarang oke lah ya, selama kita masih sehat, mau kerja sampai gimana pun juga, ngabisin sampai gimana pun juga nggak masalah. Tapi ingat, badan kita punya umurnya. Jadi sebenarnya tantangan buat kita sebagai pekerja migran itu di luar negeri adalah yang pertama, tantangan yang membuat tabungan itu terkuras. Yang kita lihat selama ini, yang pertama itu adalah gaya hidup. Kadang teman-teman di sini itu, teman-teman kalau sudah keluar negeri, sudah pegang uang sedikit, itu bukannya saya melarang teman-teman ya, tetapi ya gaya hidup hedon atau keboros yang luar biasa itu. Contoh seperti beli barang-barang branded kayak tas, sepatu, keluaran terbaru, ya kan, tanpa memperhitungkan ini uang sebenarnya kalau misalnya saya beli barang branded itu bisa berguna buat saya atau bisa dibawa pulang nggak? Bisa, sebenarnya bagus itu untuk beli barang branded untuk menaikkan value diri lah, tetapi jangan berlebihan. Jadi ya ininya jatuh. Setidaknya ya value-nya kalau udah naik di stop, jangan dijadikan kebiasaan sehingga malah menjadi sebuah keborosan gitu. Yang kedua, dari mungkin kehidupan sehari-harinya itu menggunakan gas, listrik, air yang berlebihan, ya kan? Kadang kalau misalnya kita
pas musim dingin, kalau seperti di Jepang atau di Eropa, itu kalau pas musim dingin itu kan uh, kita pasti menggunakan penghangat yang banyak. Nah, di situ biasanya pemborosannya luar biasa, atau uh, air hangat atau air panasnya untuk mandi itu biasanya banyak. Kalau kita begitu, kalau kalian gimana? Jadi terjadi pemborosan di situ di musim dingin terutama ya. Atau mungkin misalnya penggunaan listrik yang berlebihan, lupa matikan uh, lampu saat keluar atau AC pada saat keluar rumah seperti itu. Nah, itu juga untuk cara menghemat supaya jangan sampai bukan cara menghemat, biasanya yang terjadi kepada teman-teman sehingga menjadi pemborosan ya. Terus kemudian apa lagi yang membuat boros? Yang membuat boros sebenarnya itu yang namanya manusia, kita punya tujuan kita masing-masing ya. Ada orang yang keluar negeri berdalih untuk bekerja, tapi sebenarnya pengen explore. Itu sebenarnya sih menurut aku nggak masalah banget ya. Kalau misalkan memang kalian tujuannya datang ke sini itu atau datang ke luar negeri itu memang untuk explore, kehausan kalian akan traveling itu sendiri. Tapi kalau misalkan nih, maaf kata, di rumah juga masih ya pas-pasan, kalian masih mau bantu di rumah juga, terus kalian juga masih harus memenuhi kehidupan kalian sendiri, dan juga kalian juga harus masih memikirkan tentang masa depan kalian. Ada baiknya sih kalau menurut aku itu di rem-rem dikit dulu dah. Nah, terus kemudian apa lagi? Ada lagi yang membuat biasanya teman-teman pekerja migran itu boros? Atau misalnya terlalu ya berhubungan sama traveling tadi juga. Sering setiap kali liburan misalnya jalan-jalan keluar, kebanyakan jalan. Apalagi yang hidupnya dekat kota ya. Jadi kebanyakan jalan. Jadi kan pembengkakan di uang apa namanya? Uang kereta atau uang bis, atau kemudian kafe di luar, makan di luar, ya biasanya itu menjadi sebuah pemborosan. Makanya kita biasa siasati itu masak sendiri di rumah supaya meminimalisir pemborosan. Terus kemudian apa lagi? Ada lagi yang membuat biasanya teman-teman boros? Kadang-kadang ya, ini sebenarnya bukan satu tindakan boros ya, tapi ketika kita punya uang, tiba-tiba pegang uang banyak, itu kadang-kadang kita memandang uang itu dengan cara yang berbeda loh. Maksudnya gimana? Ya, artinya banyak setan yang menggoda gitu. Iya, of course. Itu juga bisa. Tapi kadang-kadang tipe-tipe orang yang nggak enak nih, nggak enakan sama orang dan segala macam. Once deh, kalau tiba-tiba teman lu yang lama banget nggak pernah ngontak, terus telepon, hey guys, gue lagi nggak ada duit nih, gue udah mau mati gitu, gue boleh pinjem nggak 15 juta aja misalkan kayak gitu. Lu kalau udah, anggaplah ya penghasilan kalian di luar itu 30 juta sebulan, oke lah masih ada sisanya gitu ya, kalian kasihin, nah udah lo pakai aja, tapi tanpa perjanjian kapan dibalikinnya. Nah, itu juga. Apakah kalian yakin duit itu akan balik? No. Berarti itu juga termasuk untuk menghindari trik pemborosan itu ya. Jadi ada penipuan di situ juga dari orang-orang terdekat. Itu juga bisa jadi. Nah, terus kemudian yang paling ada lagi itu adalah kartu kredit biasanya. Kartu kredit itu sangat menjebak. Karena kan di negara-negara tertentu itu bisa memberikan kartu kredit kepada pekerja asing yang sudah bekerja lama. Jadi dia kalau misalnya survei, dia kerjanya sudah lama, dia bisa kasih kartu kredit. Nah, kartu kredit ini pun luar biasa, dia memotong penghasilannya kita. Jadi penggunaan kartu kredit hati-hati, terus kemudian belanja online juga. Kadang kalau sudah bisa belanja online di luar negeri, kan di sini kan serba gratis, ini praktis itu. Aku merasa tersindir. Jadi karena serba praktis, semuanya belanja online. Nah, belanja online ini juga kalau kita tidak ngeremnya, maka bakalan terjadi pemborosan seperti itu.
Nah, next untuk pertanyaan berikutnya itu tentang apa? Pertanyaan berikutnya adalah setelah kita nih bisa untuk berhemat di tempat kita berada saat ini, terus untuk next future-nya kita di depan itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita biar jangan sampai nih di negara orang kita udah capek-capek, terus kita balik lagi ke Indonesia, kita harus cari kerja lagi sama orang gitu. Apa yang bisa kita lakukan agar hal itu tidak terjadi gitu. Oh, untuk permasalahan itu. Berarti kalau untuk permasalahan itu, oh, terutama kepada teman-teman pekerja migran, saya tahu pasti banyak itu teman-teman itu semuanya pegang uang banyak lah. Artinya beda dengan kita waktu di Indonesia, gajinya kecil, ya kita nggak ngeremehin negara kita ya, tetapi memang kenyataan seperti itu. Tapi kalau sudah di luar negeri kan kayak di Eropa, di Jepang, pokoknya kalau udah keluar negeri itu pasti gajinya besar. Nah, untuk biar bisa uh, berkembang di masa depan, artinya berkembang di sini artinya kalau kita pulang kan bisa punya pegangan sendiri pegangan tanpa sendiri kita lah. harus bergantung sama orang lain, tanpa harus cari kerja lagi, interview sana sini gitu Betul. kan. Jadi kan pasti kan punya cita-cita teman-teman untuk pulang punya usaha atau pulang punya sudah bekerja tapi sudah punya uang pegangan gitu di ATM, jadi kan tidak susah lagi ya. Istilahnya kan kalian ke sini itu kan teman-teman ke sini itu kan untuk merubah taraf hidup sendiri maupun keluarga. Nah, kadang yang menjadi permasalahan itu adalah banyak sekali teman-teman yang datang bekerja di luar negeri tetapi pas pulangnya kadang tidak bawa apa-apa, atau pas sudah sampai di Indonesia mereka balik lagi setelah bekerja atau ya istilahnya kerja kembali ke Indonesia setahun 2 tahun, kadang balik lagi ke sini. Itu permasalahan sering sekali timbul di antara teman-teman dekat kita ya. Nah, untuk menghindari itu, bagaimana sih caranya untuk uh, tidak lagi bekerja kembali ke luar negeri, tetapi bekerja di negeri sendiri dengan penghasilan atau pendapatan yang lumayan? Ya, untuk menghindari itu kita harus berani pintar yang namanya yang pertama pengelolaan keuangan, ya kan? Bagaimana untuk pintar mengelola keuangan? Salah satu caranya dengan berdagang atau berbisnis. Nah, seperti itu. Seperti apa? Bisnis yang seperti apa misalkan? Ketika kita dengar kata bisnis kan kadang-kadang sering kali ya di kepala kita itu udah langsung keblok aja, kira-kira bisnis apa Oke, saya gitu paham. kan? Oke, saya paham. Memang benar. Pemerintah kita itu sebenarnya ada kelemahannya. Yang pertama itu adalah pada umumnya adalah teman-teman pekerja migran yang dikirim ke luar negeri untuk bekerja, mereka tidak pernah dibekali kebanyakan itu tanpa yang namanya pendidikan tentang marketing atau tentang bisnis. Jadinya pembekalan itu tidak ada pas mereka berangkat ke luar negeri, terus kemudian sampai di luar negeri setelah mereka dapat uh, lumayan cukup uang untuk balik ke Indonesia, mereka bakalan kebingungan. Jadi, loh, ini uang banyak, saya mau ngapain bingung. Akhirnya pulang itu sebenarnya pulang sampai di Indonesia bukannya untuk pulang seterusnya dan tinggal atau taraf hidupnya lebih bagus, malah boncos karena pengaturan keuangan atau uangnya ini mau diapain bingung mereka. Nah, untuk itu hal yang paling penting itu kita harusnya pekerja migran itu tahu pengelolaan uang. Uang yang kita dapat itu harus dikemanakan gitu. Iya, terus apa kira-kira yang bisa kita buat? Yang paling pertama itu adalah belajar bisnis. Karena hampir 70-80% itu
Meskipun pekerja migran itu profesional kerja di luar negeri, misalnya di rumah sakit atau di kantor-kantor atau di perusahaan otomotif ya kan, meskipun mereka punya pengalaman besar atau pengalaman bertahun-tahun di pekerjaan mereka di luar negeri, mereka balik saya yakin 100% tidak bakalan bekerja di tempat otomotif atau di rumah sakit di Indonesia. Sebab yang menjadi satu hal paling penting adalah apa? Kenapa? Mereka kebanyakan tidak mau bekerja di Indonesia lagi. Ya karena sebenarnya sorry to say Apa tuh? income-nya nggak cukup. Ya betul. Karena memang gajinya tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah dapatkan di negara mereka kerja. Jadi pas kita balik ke Indonesia, kalau kayak seperti kita berdua ini di rumah sakit kan, tidak mungkin kita mau bekerja di rumah sakit lagi karena gaji di Indonesia, gaji untuk orang kesehatan berapa, sedangkan di sini berapa. Jadi jauh banget antara bumi dan langit. Nah untuk itu paling 90% lah teman-teman yang jadi pekerja migran profesional di sini itu hampir kebanyakan tuh pengen balik, pengen bikin usaha, ya kan? Usaha yang seperti apa? Nah ini yang biasanya mereka uh, bingung mau usaha seperti apa, dan muncul keraguan di situ. Muncul ketidakpastian, akhirnya uang mereka timbun saja, pulang setahun 2 tahun, kemudian habis menguap begitu saja. Lalu kira-kira gimana caranya orang-orang yang seperti itu atau kita yang dulu pernah begitu memilih nih, bagaimana caranya kita untuk memilih usaha mana yang tepat untuk kita? Oke, ini kita langsung masuk ke intinya ya. Tadi kan kita mutar-mutar dulu karena memang harus mutar-mutar dulu. Kalau enggak pasti pemirsa nggak paham kenapa seperti itu. Jadi masuk ke intinya, bagaimana caranya untuk pengelolaan uang bagi teman-teman pekerja migran supaya bisa sukses di negeri sendiri, bukan di negeri orangnya. Yang pertama itu adalah tentukan usaha yang kamu mau jalankan dari semenjak sebelum kamu pulang dari sini. Caranya? Bikin list usaha apa yang cocok di daerah saya atau di negara saya atau pada masa itu, apa yang cocok, usaha apa yang cocok. Usaha apa yang cocok dan berkelanjutan. Jadi pilih sejak sebelum kamu pulang. Jangan pas pulang baru kamu bikin, terlambat. Yakin 100%. Banyak teman-teman di sini yang bawa pulang uang beratus-ratus juta sampai Indonesia, baru mereka jalankan itu bisnis baru pertama kali dan pasti gagal. Karena apa? Kurang belajar. Persiapannya kurang matang. Makanya saya bilang tadi, harus persiapan dulu dari sejak kamu masih bekerja sebagai pekerja migran di negara ini asal kamu. Di negara tempat kamu bekerja. Seperti itu. Jadi listkan dulu apa sih yang saya mau kerjakan. Terus kemudian sejak di negara asal tersebut mulai bikin langkah kecil, pelan-pelan. Misalnya bergerak di bagian pengen melihara ayam, bikin kandang ayam misalnya, ya kan, ayam petelur lah. Ya sudah, mulai bekerja sama dengan teman-teman di sekitar rumah kamu atau daerah kamu, terus mulai belajar. Karena belajar paling penting. Tidak mungkin orang itu tidak belajar terus kemudian menjalankan bisnis. Pasti 90% gagal. Makanya butuh belajar dan pengalaman. Kenapa saya bilang memulai dulu sejak awal? Untuk supaya belajar dulu dari lapangan. Misalnya yang tadi bisnis ayam petelur. Jadi mulai di tempatmu, misalnya kirim 1-2 juta ya kan, beli ayam beberapa ekor, terus kemudian bikin kandang buatan yang kecil untuk uji dan tes. Seminggu itu sebulan dia bertelur berapa butir, terus kemudian
menghasilkan berapa rupiah, ya kan? Itu semua dicatat, ditulis, didokumentasikan. Meskipun dari jauh kan bisa lewat telepon. Yang bikin itu orang-orang kepercayaan, misalnya ayah, ibu, atau keluarga, eh, ya minta untuk dibantu sebagai pekerja di tempatmu gitu. Tapi kadang yang menjadi batu sandungan terbesar adalah ketika kita bekerja sama dengan saudara atau keluarga Orang lain atau orang lain pun, ketika kita nggak ada di situ, masalahnya akan balik lagi ke krisis kepercayaan. Karena bukan jadi rahasia umum lagi ya, banyak banget teman-teman kita yang tertipu oleh orang-orang terdekatnya, termasuk kita juga pernah gitu loh. Bukan pernah, tapi sering. Oh iya, sering. Aduh Tuhan, nyeri hatiku. Ya, untuk masih negara Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, ya hal kekurangan kita itu ya adalah ya seperti itu, pasti ada saja penipuan, ya kan, seperti itu pasti ada. Tetapi kita harus mengambil langkah berani. Kadang teman-teman itu punya rasa takut yang berlebihan karena pegang uang banyak, ya kan, tidak berani mengambil langkah untuk usaha. Saya bilang, kalau kena tipu gimana? Aduh, ini uang ratusan juta, kalau hilang gimana? Seperti itu. Tetapi mau tidak mau harus langkah pertama itu keluar. Makanya saya tadi bilang, contohnya itu usaha peternak ayam petelur. Harus mulai dari kecil-kecil dulu, jangan langsung jor-joran ratusan juta, ya pasti langsung habis duitmu. Dari 1 jutaan, 2 jutaan, tes dan ukur dulu, ini bisnis berhasil enggak. Nanti setelah kamu dapat pelajaran bagus dari sana, kalau tidak berhasil tutup, kalau di pertengahan jalan ada penipuan tutup, kalau sudah mulai berhasil, mulai meningkatkan meningkatkan dana lah, meningkatkan investasinya gitu. Jadi tingkatkan pelan-pelan dari misalnya tadi ayam tuh 7 ekor, tambahkan 14, kalikan berapa, naikkan, terus kemudian kalau sudah ada hasilkan lagi, lipatkan lagi, seperti itu. Sambil kamu kontrol dari sini gitu. Oke, yang jadi pertanyaan saat sekarang adalah, tadi kan ada tes dan ukur ya. Yang menjadi tolak ukur ketika kapan kita harus ambil untuk pengembangan, kapan kita harus ya sudah, ini usaha kayaknya udah nggak bisa selamat, mending gue nyelamatin dana gue yang masih ada. Ya, kembali lagi, yang pertama tadi ada beberapa hal. Yang pertama, kalau misalnya pas perjalanan usaha kamu itu misalnya ada penipuan, terjadi penggelapan dana, atau mungkin rasa-rasanya ini bisnis kayaknya tidak bisa berkembang ke depannya, ya stop kan, cari bisnis yang lain. Ya itulah yang namanya kerugian. Namanya dalam usaha awal pertama kali itu pasti banyak sekali kerugian. Jadi kalau menimbulkan kerugian, menimbulkan ketidakpercayaan, atau hal-hal yang bisa menyebabkan kita rugi, ya stop. Jangan sampai rugi berlebih. Cari usaha lain. Jangan berhenti atau jangan takut. Jangan sampai hilang 1 juta 2 juta terus kamu selesai. Itu bahaya. Karena kan kita cari jalan supaya bagaimana caranya untuk usaha kita itu bisa jalan, mulai ya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin hari ini pembicaraannya kita selesaikan dulu sampai di sini ya. Oke. Untuk next kita akan lanjutkan lagi dengan topik-topik yang kira-kira kalian pengen tahu. Yang pengen tahu silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Yang kalian udah tahu juga tulisin aja yang banyak ya. Oke, so see you on the next video. Salam dari dapur. Dapur. Selamat malam.